Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Fadila dengan NIM 250701502-058 dari kelas H. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan atau cerita perkembangan hidup saya, perkenalkan dulu, saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan perjalanan perkembangan hidup saya sejak masa prenatal atau sejak saya masih di dalam kandungan hingga masa anak akhir atau masa anak pada saat usia SD. Melalui tugas ini, saya tidak hanya ingin memahami bagaimana saya tumbuh dan berkembang, tapi saya juga ingin melihat bagaimana teori-teori perkembangan yang dipelajari di dalam kelas dapat diterapkan pada pengalaman hidup saya sendiri. Dengan memahami tahapan-tahapan perkembangan ini, saya berharap bisa lebih mengenali diri saya sendiri dan memahami faktor-faktor yang membentuk kepribadian saya sampai sekarang. Adapun informasi yang saya sampaikan di video ini saya dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan kedua orang tua saya melalui video call. Saya juga melihat beberapa dokumen seperti foto, nilai rapor, dan lain-lain. Tapi faktor yang menghambat itu, foto dokumentasi waktu saya kecil itu hilang guys, dikarenakan orang tua saya sudah merenovasi rumah dan foto itu sampai sekarang belum ketemu. Adapun masa sebelum lahir atau masa prenatal, Mama bercerita bahwa kehamilannya itu berjalan dengan normal tanpa komplikasi yang besar. Selama hamil, Mama sering ngidam udang dan makanan manis. Nah, yang paling unik itu saat usia kandungan Mama memasuki 5 bulan, Mama sering merasa perutnya sakit. Bukan karena dia kenapa-napa, tapi karena saya sangat aktif menendang. Gerakan ini berlangsung hampir setiap hari, sehingga membuat Mama merasa bahwa saya tumbuh dengan sehat dan kuat sejak dalam kandungan. Secara emosional, Mama merasa bahagia menjalani kehamilannya karena ia mengatakan kepada saya bahwa masa kehamilannya itu adalah masa yang penuh semangat, di mana ia sering merasa senang ketika berbelanja, pakaian, berdandan, dan mempersiapkan segala kebutuhan saya dan segala kebutuhan mama saya. Adapun kaitan teorinya, yang saya ambil itu kaitan teori dari Santrop. Pada usia 5 bulan, janin memasuki periode fetal, yaitu masa ketika organ-organ tubuh sudah terbentuk dan berkembang dengan pesat. Gerakan janin yang aktif menunjukkan perkembangan saraf dan otot yang baik. Menurut Santrop, kondisi emosional ibu yang stabil dan positif dapat memberi dampak baik terhadap perkembangan janin karena stres yang tinggi dapat menjadi teratogen yang mengganggu perkembangan. Dalam proses kelahiran saya lahir pada tanggal 29 April 2007 pada pukul 10.00 melalui proses persalinan secara normal. Berat lahir saya itu sekitar 3,3 kg dan panjang sekitar 55 cm, yang semuanya berada pada kategori normal. Adapun kaitan teorinya yaitu kaitan teori dari Santrop. Bayi dengan berat lahir normal cenderung memiliki perkembangan awal yang lebih stabil baik secara fisik maupun neurologis. Hal ini menunjukkan bahwa proses prenatal saya itu berlangsung dengan sehat. Pada masa bayi 0-2 tahun, menurut dari cerita mama saya, perkembangan fisik dan motorik saya itu terjadi cukup cepat. Saya mulai tengkurap di usia 6 bulan, duduk tanpa bantuan pada usia 8 bulan, merangkak pada usia 9 bulan, dan berjalan sendiri pada usia 12 bulan. Ketika usia saya tepat 1 tahun 5 bulan, saya sudah lancar berjalan dan mulai aktif mengeksplorasi lingkungan sekitar. Adapun kaitan teorinya dari Santrop yaitu perkembangan motorik kasar seperti tengkurap, duduk, dan berjalan, termasuk tonggak perkembangan yang umum terjadi pada rentang usia yang saya alami ini. Hal ini menandakan perkembangan saraf dan otot yang baik serta stimulasi lingkungan saya yang mendukung. Masuk ke perkembangan kognitif saya, sejak bayi itu saya sudah bisa mengenali wajah mama dan papa.
Ketika mereka pergi sebentar, saya akan menangis, tapi saat melihat wajahnya, saya langsung tenang dan nyaman. Adapun kaitan teori dari Piaget, yaitu sensori motor, ialah kemampuan mengenali wajah merupakan bagian dari skema awal bayi. Pada tahap sensori motor, bayi belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan mulai membangun pemahaman dasar tentang dunia. Adapun lanjutannya yaitu dari perkembangan bahasa saya. Kata pertama yang saya ucapkan ialah mama, papa atau bapak, dan mam atau makan. Kata-kata ini sering saya ucapkan ketika saya ingin meminta perhatian ke kedua orang tua saya atau ketika saya merasa lapar. Adapun kaitan teorinya dari Santrop, penggunaan kata tunggal untuk menyampaikan makna penuh disebut tahap holofrastik. Ini merupakan tahap penting dalam perkembangan bahasa di masa kita bayi. Kemudian lanjut ke perkembangan sosial dan emosional. Mama menceritakan bahwa saya anaknya sangat aktif, mudah marah tapi juga sangat ceria. Saya sering menangis ketika sore hari, tapi pada malam hari saya sudah merasa tenang. Tapi meskipun begitu, saya sangat senang bertemu dengan orang baru dan tidak merasakan canggung sama sekali. Adapun kaitan teorinya dari Erikson, yaitu sikap ceria dan rasa percaya kepada orang lain menunjukkan bahwa saya telah melalui tahap trust vs mistrust dengan sangat baik. Artinya kebutuhan dasar saya terpenuhi secara konsisten oleh kedua orang tua saya. Kemudian ada dari temperamen, yaitu teori Santrop, yang berarti sifat mudah marah atau sensitif merupakan bagian dari temperamen bawaan yang dimiliki setiap bayi. Lalu ada attachment atau dari teori Bowlby, yaitu kemampuan untuk merasa aman di dekat orang tua dan tetap sangat ceria saat bertemu orang baru, menandakan bahwa saya memiliki secure attachment yang baik. Adapun masa anak-anak awal atau usia 2-6 tahun. Adapun perkembangan fisik dan motorik saya, dari cerita mama itu saya memiliki tinggi 110 cm dan berat sekitar 20 kg. Saya sangat suka bermain peran seperti masak-masakan dan bermain boneka. Saya juga senang menari dan bahkan selalu memakai rambut palsu agar terlihat lebih cantik. Karena mama suka membelikan saya rambut palsu dan saya suka mengoleksi rambut palsu tersebut. Adapun kaitan teori dari Piaget, yaitu pra-operasional, yang berarti bermain peran merupakan salah satu bentuk bermain simbolis yang sangat umum pada tahap pra-operasional. Anak mengembangkan kemampuan berpikir simbolik melalui permainan imajinasi atau imajinatif. Nah, kemudian dari perkembangan kognitif dan bahasa saya mulai mengenal banyak kosakata baru saat usia 5-6 tahun. Saya sudah lancar berbicara dan bisa menghafal warna sambil bernyanyi. Saya juga sangat ambisius dalam belajar dan selalu ingin mendapatkan peringkat pertama. Hasil dari itu, saya selalu mendapatkan peringkat pertama saat saya SD. Kemudian, kaitan dari teori Piaget dan Santrop, yaitu kemampuan bahasa yang berkembang pesat dan minat untuk berkompetisi menunjukkan bahwa fungsi simbolik dan kemampuan kognitif saya berkembang dengan sangat baik. Nah, adapun lanjutannya yaitu dari perkembangan sosial dan emosional saya. Saya anaknya mudah berteman dan suka bermain bersama teman-teman. Tapi, saya juga mudah jengkel jika nilai saya turun atau jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan saya. Contohnya itu pada saya kelas 4 SD, peringkat saya turun ke peringkat 3. Sebelumnya saya itu peringkat 1, terus turun ke peringkat 3. Nah, di situ saya sangat kesal, marah, dan
Dari situ orang tua saya memberikan saya motivasi bahwa kamu pasti bisa mendapatkan kembali peringkat kamu. Nah, di situ rasa semangat saya tumbuh lagi. Kemudian setelah itu saya mendapatkan peringkat 1 kembali. Adapun kaitan teori dari Erikson, yaitu inisiatif vs goal. Nah, perilaku ambisius dan keinginan untuk berprestasi adalah ciri dari anak yang berhasil melalui tahap inisiatif. Adapun kaitan teori dari Erikson, yaitu inisiatif vs goal. Nah, perilaku ambisius dan keinginan untuk berprestasi adalah ciri dari anak yang berhasil melalui tahap inisiatif, yaitu anak belajar mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan mencoba hal-hal baru. Nah, dari perkembangan moral saya, Mama juga ingat saya itu suka menyuruh penjual keliling singgah dan membeli dagangan mereka supaya dagangannya laku. Dari kaitan teori Santrok, yaitu perilaku ini menunjukkan awal dari perkembangan empati dan moralitas prososial. Anak mulai memahami perasaan orang lain dan menunjukkan tindakan membantu. Adapun masa anak tengah dan akhir, yaitu usia 6-12 tahun. Dari perkembangan fisik dan motorik saya, menurut cerita Mama itu pada masa SD, saya memiliki tinggi sekitar 130 cm dan berat sekitar 32 kg. Saya sangat aktif bermain lompat tali, berlari, dan bermain dokter-dokteran, dan menggunakan daun sebagai obat. Saya juga memiliki banyak teman dari luar sekolah yang sering bermain bersama saya. Nah, kaitan teorinya dari Santrok, aktivitas fisik yang lebih kompleks menunjukkan peningkatan koordinasi dan kemampuan motorik dari saya. Lanjut ke perkembangan kognitif dan bahasa. Saya sangat senang menjelaskan pelajaran kepada teman-teman dan suka mengikuti lomba membaca cepat. Saya menikmati proses belajar dan berbicara di depan orang lain. Adapun kaitan teori dari Piaget, yaitu operational concrete, dari kemampuan berpikir logis dan menjelaskan informasi kepada orang lain, menunjukkan bahwa saya itu anaknya memasuki tahap operasional konkret, di mana anak mulai memahami konsep secara lebih logis. Adapun lanjutannya yaitu perkembangan sosial, emosional, dan moral saya. Saya pernah marah ketika teman laki-laki mengganggu teman perempuan saya, dan saya juga suka membantu teman yang kesulitan, termasuk dalam membantu mereka mendapatkan tempat duduk. Adapun kaitan teori dari Erikson, yaitu industri vs inferioritas, yang berarti pada tahap ini anak mulai mengembangkan kemampuan akademis dan sosial, yaitu keinginan untuk membantu teman, menunjukkan perkembangan sosial yang baik. Dari teori Colbert, yaitu moralitas konvensional awal, yang berarti saya mulai memahami aturan sosial, konsep keadilan, dan tanggung jawab. Dari cerita ini saya belajar bahwa sifat ambis saya sejak kecil ternyata adalah dorongan inisiatif yang kuat dari teori Erikson yang kemudian berevolusi menjadi rasa industri atau kompetensi di masa SD saya. Nilai-nilai seperti empati, yaitu membantu penjual dan teman, adalah karakter yang telah terbangun sejak saya masih kecil. Bagi saya, teori yang paling bermakna adalah tahap perkembangan kognitif dari Jean Piaget, yaitu sangat menggambarkan perkembangan hidup saya karena perubahan kemampuan berpikir dari bermain simbolis menuju kemampuan berpikir logis di SD terlihat jelas pada diri saya. Saya juga melihat bahwa perkembangan manusia terjadi secara bertahap dan setiap tahap memiliki tantangan serta pencapaian masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua saya karena memberikan saya kehangatan,
kasih sayang dan terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktunya untuk menceritakan kisah saya dari dalam kandungan sampai masa anak akhir. Saya berharap melalui video ini kita semua bisa melihat betapa menakjubkannya proses perkembangan manusia dan